Sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya tentang gambar ini ya. Nah, ini kita bisa melihat di gambar ini semua yang ada di otak itu tersambung dengan apa yang ada di wajah kita, ekspresi wajah, facial sensation, baru kan bagian telinga, lalu bagian hidung, mata, pendengaran gitu ya, faktori, baru penciuman, smell, itu semuanya dikontrol oleh otak gitu kan, bagian pendengaran akustik, bagian rasa, taste gitu ya, lalu bagian-bagian lain gitu, itu semua ada sambungannya, ada kabelnya yang berhubungan dengan neuron sel syaraf tersebut. Dan sekarang kita belajar di bagian talamus dan hipotalamus gitu. Nah, talamus dan hipotalamus, kalau kita melihat anak bagian gambar ini, nah, talamus dan hipotalamus itu di belakang frontal cerebrum, bagian belakangnya itu dekat dengan kelenjar pineal sama kelenjar pituitari gitu ya, di bagian itu. Nah, di bawah corpus callosum. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana talamus itu juga mempengaruhi banyak aspek-aspek gitu, seperti aspek emosional gitu kan, mempengaruhi kondisi dan respon emosional, lalu membantu regulasi level kewaspadaan, tingkat awareness kita tadi gitu, itu dikontrol oleh si talamus sama si hipotalamus ini gini. Lalu dia juga menghubungkan antara otak intelektual yaitu cerebrum yang berfungsi untuk berpikir, berlogika gitu kan, menganalisa, itu kan otak intelektual itu si cerebrum, dengan bagian cerebellum yang mengatur pusat bawah sadar gitu ya, pusat bawah sadar kita, subconscious state kita. Jadi si talamus sama hipotalamus ini adalah mediator gitu, mediasi yang memediasi antara otak cerebrum dengan hipo dengan bagian cerebellum gitu. Nah, makanya kalau kita mempelajari terus, nah orang-orang yang diindoktrinasi dan susah berubah gitu ya, itu udah pada sampai subconscious level gitu orang tersebut. Nah, untuk merubahnya itu harus butuh banyak usaha gitu ya, banyak usaha ketika seseorang tuh udah nyampe ke subconscious levelnya dia gitu. Nah, apanya yang dirubah ya banyak ya, aspek emosi, aspek makanan mempengaruhi gitu kan, lalu lingkungan gitu kan, lalu dengan informasi yang masuk, yang pasti sih nutrisi ya, nutrisi itu mempengaruhi gitu ya, karena dia akan dapat menyaring atau memfilter hal-hal yang tidak benar gitu. Lalu hipotalamus itu mengatur nafsu makan, selera, karena ya itu berhubungan dengan ini tadi ya, dengan taste gitu, dengan mendengar makanan, lalu bagian smell gitu ya, membauin gitu, aroma gitu, lalu mata melihat gambar-gambar yang menyenangkan gitu ya, sangat menggiurkan gambar makanan tersebut atau minuman tersebut gitu ya, masakan tersebut. Nah, itu semua ya si hipotalamus ini gitu ya, lalu mengontrol suhu tubuh, panas atau dingin gitu. Nah, dia yang mengontrol gitu kan, karena ya tugasnya memang seperti itu gitu. Nah, lalu mengontrol keluarnya hormon. Jadi ini seperti ini ya tadi ya, mana yang mengatur keluarnya sekresi hormon. Nah, dekat dengan bagian medula, mirip-mirip ya, sekresi kelenjar, dia mengatur sekresi hormon gitu. Kalau si batang otak mempengaruhi sekresi kelenjar, sedangkan si hipotalamus itu mempengaruhi hormon. Ketidakseimbangan hormon gitu ya, entah hormon estrogen, hormon progesteron gitu. Nah, itu mempengaruhi, itu diatur oleh hipotalamus. Nah, makanya
kaitannya dengan kelenjar pineal yang mempengaruhi hormon-hormon reproduksi itu juga ada gitu. Dan kelenjar pineal kan juga ada di otak ya, di bagian belakang otak itu, bagian tengah di bagian belakangnya itu ya. Nah, jadi dekat-dekat dengan hipotalamus. Jadi itu saling mempengaruhi gitu. Jadi kita bisa melihat kalau kita menjaga kesehatan otak, ya semua ini akan berfungsi dengan baik. Nah, semua akan ya tubuh kita keseimbangannya, baru berpikirnya itu akan berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita akan melihat nih. Nah, sekarang kita masuk kepada slide terhadap apa-apa yang tisu syaraf ini sangat tidak suka gitu ya, yang menjadi masalah bagi dia. Nah, kita melihat bahwa sel syaraf atau neuron itu terhadap dairy products, susu, keju gitu ya, itu sangat sensitif. Refined sugar gitu, kayak sirup, manis buatan, aspartam, itu dia sangat sensitif, atau dalam arti dia sangat sangat tidak suka, sangat menolak sekali. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu tuh toksik bagi neuron, itu tuh toksik bagi sel syaraf gitu. Nah, ketika kita terus mengkonsumsi hal-hal seperti ini, kita tahu bahwa ya itu akan bermasalah kepada fungsi-fungsi neuron yang ada di otak kita gitu. Apalagi misalnya dari kanak-kanak ya, ya makanan-makanan sekarang yang ada di minimarket, yang ada di swalayan itu kan semuanya ya dairy produk, susu yang katanya susu padahal nggak ada susu sama sekali, itu dibuat dari banyak gula komposisinya gitu. Pernah ada eksperimen, sirup ini berapa persen gulanya, susu 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 Arlin ini berapa persen gulanya, susu Milo berapa persen gulanya, susu Ultramilk atau apa itu berapa persen gulanya, ternyata tuh kandungan gulanya itu sangat tinggi gitu. Dan itu ya ketika kita mengkonsumsi terus menerus sering gitu kan, ya kita bukan ngasih makan otak sih, bukan ngasih makan sel neuron, tapi kita mematikan sel-sel pada neuron tersebut gitu. Bayi konsumsi susu gitu ya dari kecil gitu, yang katanya mengandung EPA, mengandung omega gitu, itu semuanya sama sel syaraf itu semuanya dia nggak suka gitu. Dan itu yang membuat akhirnya banyak neuron-neuron itu, sel syaraf itu melemah, tidak berfungsi dan mati gitu. Nah, kenapa? Karena kita memberikan yang toksik gitu, refined sugar, gula dapur, aspartam, aduh itu racun bagi sel syaraf. Dan itu yang membuat kita ya nggak bisa berpikir dengan jelas ya gitu. Makanya orang yang diabetes itu ya kemampuan berpikirnya itu menurun gitu ya. Kenapa? Karena banyak sel-sel syaraf itu sudah melemah bahkan mati gitu. Nah, sekarang ada kasus nih, misalnya tonsilnya diangkat. Tonsilnya diangkat. Nah, ini kan menyebabkan masalah gitu ya, karena tonsil ini banyak nodul gitu ya, lalu diangkat tonsilnya. Nah, itu menyebabkan masalah pada sistem limpatik, sistem pembuangan di area cerebral, karena ada sambungan antara tonsil ke kepala, itu ada sambungannya, ada juga sistem limpatiknya gitu kan, yang satu jalur gitu. Nah, ketika sistem tonsil diangkat, organ tonsil diangkat, maka ya bermasalah sistem limpatik yang ada di daerah cerebral, otak cerebral itu gitu. Nah, ini menyebabkan apa? Sirkulasi dan eliminasi menjadi lemah dan muncul masalah lain. Makanya kalau misalnya ya ada orang diambil tonsilnya itu, berjalannya waktu banyak akan muncul-muncul permasalahan entah di bagian otaknya, di bagian apanya gitu kan. Karena ada ada persambungan-persambungan syaraf dan persambungan pembuluh yang bermasalah jadinya. Lalu nah nanti muncul masalah lainnya seperti apa? Dizziness gitu ya. Lalu keseimbangan dan isu tekanan darah itu juga muncul gitu. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengalami masalah-masalah di gangguan otak. Nah, lalu bagaimana solusinya? Apakah uh, kalau orang sudah terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak gitu, itu bagaimana? Apakah masih bisa diperbaiki? Masih bisa gitu, cuman nggak cepat ya, karena sel syaraf itu kan tinggi listriknya, elektriknya. Nah, lalu kita ya perlu memakan yang tinggi elektrik gitu, yang tinggi listriknya itu apa? Itu ya buah-buahan gitu. Karena di dalam buah itu makanan yang penuh dengan elektrik gitu.
gitu. Nah, sedangkan yang bermasalah itu misalnya syaraf otak gitu, neuron. Nah, itu kan berarti kan sesuatu yang sifatnya elektrik. Nah, lalu dimakanlah sesuatu yang bersifat elektrik, jangan sebaliknya, obat-obatan kimiawi. Nah, itu nggak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Lalu pola makan kita yang tadinya sangat toksik itu pun harus berkurang sehari demi sehari, mulai ada perubahan supaya apa? Supaya sel syaraf tadi yang rusak ya akan dimakan, dibuang melalui sistem limpatik, lalu akan muncul sel syaraf yang baru, neuron-neuron yang baru gitu. Dan itu seperti menghidupkan lampu-lampu yang sudah mati. Anggaplah misalnya saraf syaraf pada di otak itu seperti lampu taman gitu ya, yang banyak sekali, yang kecil-kecil seperti lampu pada pohon Natal gitu kan. Nah, itu sel syaraf banyak seperti itu. Lalu satu persatu mati, satu persatu mati, satu persatu mati karena nggak dapat nutrisi, karena nggak dapat makanan yang sifatnya tinggi elektriknya gitu. Nah, lama-lama lampunya mati. Tetapi ketika kita mengalami perubahan di dalam habit makan, apa yang kita makan, kita sudah mulai aware nih, udah mulai alert apa yang kita makan gitu kan. Nah, kita akan mengkonsumsi makanan yang tinggi elektriknya, yaitu apa? Buah-buahan dan juga ya sayuran atau biji-bijian yang tidak diproses gitu. Seperti pumpkin seed, biji matahari, atau walnut, atau almond gitu kan. Nah, itu kita makan dan itu mengasih nutrisi kan, memberikan nutrisi pada sel syaraf gitu. Nah, lama-lama lampu yang mati tadi udah dibuang, lalu muncul lampu-lampu baru, lalu nanti lampu-lampu itu bikin pola-pola baru, yang makin memorinya makin kuat dan sel syarafnya makin banyak. Dan ini nggak gampang, nggak usaha sebulan 2 bulan, mungkin bertahun-tahun, apalagi sejak bayi ya mengalami kelumpuhan di otak karena mungkin metal atau logam berat gitu ya, toksik, kena neurotoksin, toksin pada sel syaraf gitu ya. Nah, ini nggak gampang, bisa tahunan proses detoksifikasinya. Dan itu ya lama dan harus sabar, tapi bukan berarti tidak ada progres, ada, karena saya punya ya jemaat dulu ya di Bintaro, ketika saya masih di Bintaro yang anaknya mengalami ya cerebral palsy, itu kan banyak neuron-neuron di otaknya dia tuh udah banyak yang lumpuh lah gitu ya. Nah, ketika dikasih makan yang benar, buah yang benar, ya berbulan-bulan ya ada perubahan, udah mulai banyak perkembangan, anaknya makin sehat, lalu aspek-aspek lain mulai hidup gitu, emosi gitu kan, perasaan itu mulai satu persatu, lalu otot-ototnya makin kuat gitu, dan itu kan semua makin makin hidup ya pelan-pelan gitu. Nah, dan itu perlu perlu usaha orang tua yang tinggi gitu ya, perlu komitmen, disiplin untuk ya membangkitkan lagi yang lumpuh tadi, untuk bisa neuronnya itu hidup lagi gitu, karena kan yang mengatur gerak, yang mengatur tubuh, keseimbangan segala macam, logika berpikir itu adalah sel syaraf, itu adalah neuron pada otak. Ketika itu dikasih nutrisi, maka ya ada harapan gitu, ada harapan untuk sembuh, dan termasuk penyakit-penyakit yang lainnya yang bersifat yang ada di otak itu tuh dapat gitu, misalnya infeksi pada otak, kena meningitis, kena apapun gitu ya, lalu trauma atau apapun, injuri pada otak, itu ya simple gitu, lakukanlah regenerasi, lakukanlah detoksifikasi. Nah, dan ini nggak gampang karena ya sangat tinggi ya elektrik di syaraf otak ini daripada yang lain. Kalau misalnya kita menyembuhkan luka pada tangan kita mungkin sebulan, tapi misalnya luka pada otak itu mungkin 6 bulan gitu, prosesnya lebih lama gitu. Kenapa? Karena ya selain syaraf itu lebih padat dan tinggi elektrik gitu ya, ya banyak hal gitu yang harus punya nutrisi yang tinggi gitu. Sirkulasi darah juga harus benar, baru otot-otot lain juga harus kuat, otot jantung untuk pompa darah segala macam lah, itu harus diperbaiki semuanya. Dan lama-lama ya sehat.